Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fatahal abwabal jinan li'ibadihi shaimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwan fillah rahimakumullah. Di hari yang ketiga ini, semoga amal puasa kita, qiyamul lail kita, tarawih kita, sedekah kita, dan segala amal kita di bulan Ramadan ini diterima dan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan membahas bagian yang terakhir dari orang-orang munafik di surat Al-Baqarah ayat yang ke-20. Bahwa orang munafik dalam kegelapan, mereka kadang berjalan dan mereka kadang berhenti. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum masyaw fi wa idza 'azzama 'alaihim qamu walau syaa'a Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menerangi mereka, mereka berjalan di bawah sinar tersebut, dan jika kegelapan menimpa mereka, mereka berhenti. Dan ketika Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan orang-orang munafik itu. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin rahimakumullah, Imam Ibnu Katsir menjelaskan kalimat yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka, li syiddatihi wa quwwatihi fi nafsi, dikarenakan karena kuat dan dahsyatnya kilat tersebut, wa dha'fi basairihim wa adami thabatiha lil iman, dan juga karena lemahnya penglihatan mata hati mereka dan keteguhan mereka, lemahnya keteguhan mereka di dalam beriman. Sementara Ibnu Abbas menjelaskan bahwa yakadu muhkamul Qur'an yadullu ala auratil munafiqin, bahwa al-barqu di sini menurut Imam Ibnu Abbas adalah ayat-ayat muhkam Al-Quran itu hampir-hampir membongkar kebusukan orang-orang munafik tersebut. Dan Imam Al-Qurtubi menjelaskan kalimat yakhtafu absarahum al-khatfu al-akhdhu bisur'atin, yakni mengambil dengan cepat. Artinya yakhtafu di sini adalah hampir saja kilat tersebut mengambil dengan cepat penglihatan orang-orang munafik ini. Hadirin rahimakumullah, famin ja'lil Qur'ani mathalan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan di dalam Al-Qur'an, itu tujuannya adalah litakhfif, untuk menimbulkan ketakutan yang bersangatan. Bayangkan jika seseorang berjalan dalam keadaan hujan, di tengah kegelapan malam, ditambah lagi kegelapan mendung yang merata, kemudian kilat dan petir menyambar-nyambar, tentu kondisi ini akan menimbulkan rasa takut yang bersangatan kepada seseorang. Dan maknanya adalah anna khaufahum mimma yanzilu bihim yakadu yudhibu absarahum. Jadi bahwa ketakutan orang munafik tersebut terhadap apa yang diturunkan kepada mereka yang hampir-hampir saja menyambar penglihatan mereka. Famin ja'alihi mathalan lil bayanil ladzi fil Qur'an fal ma'na annahum ja'ahum minal bayani ma baharahum. Kalau perumpamaan ini dikaitkan dengan Al-Qur'an, maka maknanya adalah sesungguhnya telah datang kepada mereka sesuatu keterangan al-bayan yang bisa menunjukkan mereka kepada jalan. Wal makna, ya, artinya pula takadu hujjajul Qur'an wa barahinuhu asahitatu tubhiruhum, bahwa hampir saja hujjah-hujjah Al-Quran, argumentasi-argumentasi Al-Quran itu dapat menerangi mereka, ya.
Kemudian sementara Al-Farra menyebutkan pendapat beliau tentang kalimat ini, annahum kullama sami'ul Qur'an, bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu tatkala mereka mendengarkan Al-Qur'an, wa zaharat lahumul hujaj, ya, kemudian telah nampak, telah jelas hujah-hujah Al-Qur'an di hadapan mereka, anisu wa masyu ma'ahu. Nah, kemudian mereka senang dan kemudian mereka berjalan dengan hujah Al-Quran tersebut. Hadirin rahimakumullah, kemudian selanjutnya dijelaskan, fa idza nazzala minal qur'ani ma ya'mauna fihi wa yadhillunahu bihi au yukallafunahu qamu. Akan tetapi ketika datang lagi Al-Quran yang lain, ya, lalu justru Al-Quran ini membuat buta mereka dan mereka tersesat. Kenapa? Karena mereka tidak mau menerima Al-Quran tersebut, termasuk taklif-taklif kepada mereka. Ketika turun kepada mereka, mereka menolak dan berhenti. Qamu, mereka berhenti, ai sabatu ala nifaqihim. Mereka tetap dan kembali kepada kemunafikan mereka. Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat kullama adha'a lahum masyaufi wa idza adhama 'alaihim qamu. Ketika menyinari mereka cahaya kilat tersebut, masyaufi, mereka berjalan, wa idza adhama 'alaihim qamu, dan ketika gelap, ya, mereka berhenti. Ma asabal munafiqina min 'izzil Islam. Maknanya adalah ketika orang-orang munafik itu mencicipi kemuliaan Islam, itma'annu ilaihi, dia merasa nyaman, ya. Wa idza asabal islama nakbah, apabila pada Islam atau kaum muslimin tertimpa suatu kesulitan, ya, qalu, mereka qamu, mereka berhenti, ya, liyarji'u ilal kufr, kemudian dia kembali kepada kekufuran. Hadirin rahimakumullah, Ibnu Katsir juga menjelaskan kondisi orang munafik demikian, yang kadang kena cahaya, kemudian kadang penuh dengan kegelapan, tapi lebih banyak kegelapannya. Ini juga merupakan kondisi mereka pada hari kiamat kelak. Bahwa ketika setiap manusia memperoleh cahaya sesuai dengan kadar keimanannya, ya, orang-orang munafik kebingungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-13, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat, pada saat hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan, lilladzina amanu, kepada orang-orang beriman, mereka berkata, unzuruna, ya, tunggulah kami, ya, tunggulah kami, naktabis min nurikum, kami ingin mengambil sebagian dari cahaya kalian. Qila, tetapi dikatakan kepada orang munafik tersebut, irji'u wara'akum faltamisu nuran, baliklah kalian ke belakang kalian, ya, dan silahkan, ya, cari cahaya untuk kalian sendiri. Dan mereka tidak dapat cahaya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya lafaz atau kalimat walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, dan sekiranya Allah menghendaki, ya, sungguh Allah akan menghilangkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Al-Qurtubi menjelaskan walau sya'allahu, dan sekiranya Allah menghendaki, la'atla'al mu'minina alaihim fadhahaba minhum izzul Islam bil istila'i alaihim wa qatlihim wa ikhrajihim min bainihim. Seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka akan ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman bahwa kondisi orang-orang munafik tersebut, mereka menyembunyikan kekufuran mereka, dan akan ditampakkan Allah Subhanahu wa taala sehingga orang-orang yang beriman mampu untuk menghilangkan kemuliaan Islam dari orang munafik tersebut, dan mampu menundukkan mereka dan mengusir mereka dan memeraki mereka. Akan tetapi Allah tidak menghendaki, tidak mengungkap yang demikian.
Sehingga orang-orang mukmin dibiarkan tidak mengetahui kondisi yang sesungguhnya dari hati orang-orang munafik tersebut, dan urusannya ini kembali kepada Allah di akhirat kelak. Ini menurut Imam Al-Qurtubi. Kemudian, innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu berkuasa. Qala Ibnu Jarir mengatakan, innama wasafa ta'ala nafsahu bil qudrah ala kulli syai'in fi hadzal maudu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensifati bahwa dia berkuasa atas segala sesuatu dalam persoalan ini, li'annahu hadzaral munafiqina bi'assihi wa sutunihi, bahwa Allah memperingatkan orang-orang munafik atas kekejian dan kezaliman mereka. Wa akhbarahum annahu bihim muhitun, dan Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada orang munafik bahwa Allah menguasai mereka. Wa ala idhabi asma'ihim wa absarihim qadirun, termasuk hal yang sederhana seperti melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas hal demikian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari awal surat Al-Baqarah sampai ayat ke-20 ini, Imam Ibnu Katsir menyimpulkan bahwa manusia itu, kata beliau, terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah mukmin sejati, mereka yang disifatkan pada 4 ayat pertama suratul Baqarah. Kemudian orang-orang kafir sejati, mereka disifatkan dengan 2 ayat berikutnya. Dan yang ketiga adalah orang munafik. Dan orang munafik ini ada 2, munafik yang tulen, ya, mereka yang disebutkan ya dengan perumpamaan orang yang menyalakan api. Kemudian yang kedua adalah orang munafik yang ragu-ragu, terkadang mereka tampak ada cahaya bagi mereka, tapi lebih banyak kegelapannya. Itu adalah orang yang munafik yang kedua. Dan mereka itu dibahas kurang lebih 13 ayat di dalam Al-Quran. Di dalam surat awal surat Al-Baqarah ini. Mereka yang diumpamakan seperti orang yang terkena hujan lebat di kegelapan malam yang hampir saja kilat menyambar mereka. Hadirin rahimakumullah, semoga kita termasuk orang-orang mukmin yang sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.